Pria bangsawan di mata semua orang itu berjalan ke penginapan Miaofu, menemukan tempat duduk di dekat jendela, dan melirik ke sekeliling, mengamati penampilan orang-orang di aula. Lalu pandangannya tertuju pada seseorang. Keduanya saling memandang, dan senyum muncul di sudut mulut mereka yang tidak disadari oleh orang lain. Kain macam apa ini? Bahkan sutra halus yang ditenun Yungui jauh lebih rendah kualitasnya. Tampan sekali. Kalau aku bisa menikah dengan pria seperti ini, aku pasti cocok jadi selir. Saya pernah ke ibu kota sekali, dan putra-putra keluarga bangsawan para pejabat itu jauh lebih rendah temperamennya daripada orang di depan saya. Di dalam penginapan, beberapa pedagang duduk bersama, saling melirik satu sama lain dari waktu ke waktu dan berbicara dengan suara pelan. Siapapun bisa melihat bahwa tamu mendadak ini pastilah memiliki latar belakang yang terhormat dan jelas tidak bisa diprovokasi. Karena itu, banyak orang ingin mendekatinya untuk mengobrol, tetapi mereka tidak pernah berani bertindak, karena takut alih-alih berteman, mereka justru akan menyinggung perasaannya. Pria itu berdiri tegak dan tegap, bak pohon pinus. Ia mengenakan kemeja biru bersulam indah, ujung-ujungnya berkibar lembut tertiup angin. Ia bagaikan dunia lain, tak tersentuh oleh dunia fana, dan tak bisa dinodai. Rambutnya yang panjang sehitam tinta, diikat dengan tusuk gigi giok, dan pinggangnya diikat erat, memperlihatkan sosoknya yang tampan dan bidang. Pangkal hidungnya tinggi, dan sudut mulutnya tersenyum. Ia baik dan lembut, dan senyumnya bagaikan angin musim semi. Pria hanya perlu meliriknya, dan mereka akan mengingatnya selamanya. Nangongge menggunakan jejak hukum pada embrio batu untuk menghitung lokasi Chen Qingyuan dan segera pergi mencarinya, tidak mau menunda. Periode waktu yang paling berbahaya telah berlalu. Datang saja ke sini apa adanya, tidak perlu bersembunyi atau menutupi apapun. Tak lama lagi penginapan kecil ini akan menarik banyak perhatian. Keselamatan Chen Qingyuan bukanlah masalah, ada banyak orang yang rela melindunginya dengan sekuat tenaga. Sebelum kultivasinya benar-benar sia-sia, Chen Qingyuan telah mengubah penampilannya menjadi biasa saja. Kulitnya menjadi kasar, agak gelap, dan memiliki beberapa kerutan akibat kerja keras selama beberapa hari ini. Selain itu, rambut panjangnya diikat erat dengan selembar kain, dan ada banyak uban, yang membuatnya tampak lebih dewasa. Tuan, apa yang Anda butuhkan? Seorang pria bertemperamen tinggi datang. Nona Miao takut orang lain tidak akan melayaninya dengan baik dan menimbulkan masalah, jadi ia maju untuk menyambutnya secara langsung. Nada suaranya lembut, tanpa emosinya yang biasanya meledak-ledak. Sepoci teh, jawab Nangongge lembut. Baiklah, aku akan segera menyajikan teh untukmu. Nona Miao tergesa-gesa membuat persiapan, melakukan semuanya sendiri, dan sangat gugup. Bagaimanapun Anda melihatnya, tamu terhormat ini adalah seseorang yang tidak bisa diprovokasi. Jika keramahannya tidak cukup baik, penginapan Miaofu akan berada dalam bahaya. Nona Miao segera membawa beberapa teko teh, lalu meletakkannya dengan hati-hati di atas meja. Ia memulai, ini teh-teh terbaik kami. Semoga cocok dengan selera Anda. Kalau tidak, jangan marah. Kalau ada pertanyaan, silakan beritahu saya, dan kami akan berusaha sebaik mungkin untuk menjawabnya. Terima kasih. Nangongge tersenyum sopan. Kemudian, Nona Miao bersiap menuangkan teh. Tidak perlu, cegah Nangongge, aku bisa melakukannya sendiri. Baiklah. Nona Miao berhenti dan meletakkan teko. Terlepas dari apa yang dipikirkan orang lain, Nangongge mengalihkan pandangannya menatap Chen Qingyuan, dengan senyum di bibirnya, seolah-olah dia punya ide dan ingin menggodanya. Kamu, kemarilah dan tuangkan teh untukku. Nangongge mengaitkan jarinya ke arah Chen Qingyuan, dan senyumnya semakin dalam. Chen Qingyuan, para staf penginapan gelisah, khawatir Chen Qingyuan tidak memperlakukan tamu terhormat yang tak dikenal ini dengan baik. Bahkan Nona Miao mengepalkan tinjunya, keringat bercucuran di dahinya, dan berdoa agar tidak terjadi apa-apa. Semua orang penasaran mengapa pemuda berpakaian elegan ini datang ke kota yang tidak begitu ramai ini, dan bagaimana ia berakhir di penginapan Miaofu. Apakah itu hanya kebetulan, atau ada tujuan lain? Banyak pertanyaan memenuhi pikiran setiap orang, memengaruhi pemikiran mereka dan membuat mereka gelisah. Setelah jeda sebentar, ekspresi Chen Qingyuan kembali acuh tak acuh. Lupakan saja, karena kamu ingin bermain, aku akan menemanimu. Berpura-pura tidak mengenalnya, Chen Qingyuan berjalan mendekat, menuangkan secangkir teh, dan meletakkannya di atas meja. Tuan, silakan. Nangongge mengangguk pelan, mengambil teh di atas meja, menyesapnya, dan merasakannya sangat manis. Rasanya berkali-kali lipat lebih nikmat daripada teh spiritual atau cairan berharga apapun. Kembalilah menemuiku 3 bulan lagi. Sementara itu, tolong jangan ganggu aku. Chen Qingyuan merendahkan suaranya agar orang di sekitarnya tidak mendengar. Mingki, suara Nangongge mencapai telinga Chen Qingyuan. Setelah duduk sebentar dan meninggalkan 2 tael perak, Nangongge bangkit dan meninggalkan penginapan, menghilang di antara kerumunan dan keberadaannya tidak diketahui.
Baru setelah tamu terhormat itu pergi cukup lama, semua orang berani berbicara keras, berceloteh tiada henti. Ada yang bilang kalau Guizi berasal dari keluarga kerajaan di ibu kota, auranya begitu kuat hingga menyesakkan. Ada yang mengatakan bahwa setan itu pastilah seorang guru abadi yang tinggal menyendiri di dekat situ dan turun ke bumi untuk melihat penderitaan rakyat. Ada banyak pendapat yang berbeda dan sangat hidup. Seperti yang diharapkan, popularitas Miao Fuin telah mencapai tingkat baru, dan banyak orang datang ke sini untuk melihatnya dengan mata kepala sendiri. Hanya kebetulan, dalam beberapa hari terakhir, Nona Miao terus memikirkan tentang hari ketika dia menjadi terangsang, tetapi dia tidak bisa mendapatkan jawaban yang akurat. Mengapa wanita bangsawan dengan temperamen luar biasa ini datang ke penginapan saya? Mengapa dia secara khusus meminta pemuda itu untuk menuangkan teh? Nona Miao samar-samar berpikir bahwa ini ada hubungannya dengan Chen Qingyuan. Saya benar-benar tidak dapat menahannya lebih lama lagi, jadi setelah menutup toko pada tanggal 1, saya menelepon Chen Qingyuan sendirian dan keluar untuk membagikan sisa makanan dan berjalan-jalan. Cahaya bulan redup, dan tanah tertutup pantulan rumah-rumah yang sesekali muncul dan menghilang. Sesekali, angin dingin bertiup, diiringi kicauan serangga dan gonggongan anjing. Kakek kecil, apakah kamu mengenali gadis yang datang hari itu? Setelah mereka membagikan sisa makanan, mereka berjalan perlahan di gang. Nona Miao kemudian bertanya, saya tidak mengenalnya. Chen Qingyuan berbicara tanpa ragu-ragu. Oh, Nona Miao mempercayainya dan tidak bertanya lagi. Nona, kapan Anda akan merekrut pekerja tetap baru? Suasana hening sejenak, kemudian tiba giliran Chen Qingyuan yang mengajukan pertanyaan. Tunggu beberapa hari lagi, aku belum menemukan kandidat yang cocok. Nona Miao menjawab, secepatnya, saya mungkin tidak bisa tinggal lama. Desak Chen Qingyuan. Ya, jawab Nona Miao sambil melihat ke ujung gang. Entah kenapa, ia berharap jalan menuju penginapan lebih panjang, lebih baik lagi kalau bisa ditempuh dalam sehari. Orang-orang selalu penuh dengan penyesalan. Dalam sekejap mata, mereka berdua berjalan di bawah cahaya bulan redup yang tersebar di tanah dan tiba di penginapan, masing-masing menuju kamarnya sendiri untuk beristirahat. Nona Miao, kamu tidak bisa tidur lagi. Hari demi hari berlalu, keengganan di hatiku bertambah kuat, dan dadaku terasa berat, seolah-olah ada batu tak terlihat yang menekannya. Di permukaan, Miao Fuin terasa damai dan semuanya kembali normal. Kenyataannya, banyak orang kuat telah berkumpul di sekitar, menunggu dengan sabar. Mungkin bisnis penginapan itu terlalu bagus dan mereka benar-benar kekurangan staf. Atau mungkin Nona Miao akhirnya menerima situasi ini dan memutuskan bahwa masalah ini tidak bisa berlarut-larut lagi. Jadi, dalam 2 bulan berikutnya, Nona Miao dengan hati-hati memilih 2 pemuda yang jujur dan sederhana untuk menjadi pekerja jangka panjang di penginapan itu. Melihat penginapan tersebut telah menambah lebih banyak staf, Chen Qingyuan merasa jauh lebih rileks dan bahkan dapat beristirahat sejenak. Dia belum berhadapan langsung dengan saudara Nan Gong karena tidak ingin mengganggu ketenangan tempat itu. Lagi pula, masih ada beberapa hal yang belum dia pahami, jadi dia tidak terburu-buru mempelajari janin batu itu. Ketika staf baru mulai terbiasa dengan berbagai tugas di penginapan, Chen Qingyuan mengusulkan kepada Nona Miao malam itu, Nona, penginapan ini memiliki staf yang memadai. Sudah waktunya saya pergi. Nona Miao, yang sedang mengerjakan akuntansi, berhenti sejenak dan menatap sempoa di tangannya dengan alis tertunduk, merasa sedikit bingung. Setelah hening sejenak, Nona Miao meletakkan pekerjaannya, perlahan mengangkat kepalanya, dan berpura-pura tenang, Sian, biar aku hitung gajimu bulan ini. Aku tidak mau membayarmu. Chen Qingyuan tersenyum dan berkata, bisakah aku menukarnya dengan sebotol anggur? Baiklah. Nona Miao setuju dan pergi ke gudang anggur sendiri. Tidak lama kemudian, dia kembali ke aula. Di tangannya ada sepanci anggur tua yang disegel dengan sangat baik dan ditutupi dengan lapisan tanah, yang membuatnya tampak sangat tua. Untukmu, ini adalah salah satu dari sedikit anggur berkualitas baik di penginapan, yang khusus digunakan untuk menjamu pengusaha kaya. Apakah kamu salah ambil? Chen Qingyuan bertanya dengan heran. Harga sebotol anggur ini setara dengan gaji 2 tahun orang biasa. Akan kuberikan padamu, minum saja. Kenapa kau bicara omong kosong begitu? Sebagai pemilik penginapan, bagaimana mungkin Nona Miao tidak tahu harga minumannya? Jelas, dia sengaja melakukannya untuk mentraktir Chen Qingyuan minuman yang enak. Ayo pergi. Chen Qingyuan tidak berpura-pura dan menerimanya dengan gembira. Memiliki bos seperti saya adalah berkah yang Anda peroleh di kehidupan sebelumnya. Orang lain tidak akan semurah hati itu. Nona Miao memuji dirinya sendiri. Ya, Chen Qingyuan menyanjung, Nona muda, kamu cantik dan baik hati. Kamu akan kaya dan berkuasa di masa depan. Jangan kira aku akan senang hanya karena kau mengucapkan beberapa kata manis. Nona Miao meletakkan tangannya di dada dan berpura-pura serius. Kalau kau meninggalkan penginapan Miao Fu, kau tidak akan punya makanan lagi. Jangan khawatir, kamu tidak akan mati kelaparan.
Chen Qingyuan membuka segel dan aroma anggur yang kaya memenuhi hidungnya. Ambil 2 mangkuk dan isi hingga penuh. Nona, ini untukmu, kata Chen Qingyuan dengan hormat, terima kasih telah menerimaku selama bertahun-tahun. Nona Miao mendengus dingin, lalu tangannya meraih semangkuk anggur di atas meja dan meneguknya hingga habis. Tak lama kemudian, mereka berdua pun menghabiskan isi toples anggur itu. Memanfaatkan alkohol, Nona Miao sekali lagi mencoba membujuknya untuk tetap tinggal. Xiao Liuzi, apakah kamu benar-benar akan pergi? Ya, Chen Qingyuan mengangguk dan berkata, hidup itu panjang, kita harus terus maju dan tidak berhenti di tempat yang sama. Hai, semoga perjalananmu lancar. Nona Miao memberinya restunya. Terima kasih. Chen Qingyuan tersenyum tipis. Kapan kita berangkat? Nona Miao bertanya. Astaga, ngomong-ngomong, urusan penginapan sudah beres dan mereka sudah pamit. Chen Qingyuan tidak ingin tinggal lama di sini. Sangat cemas. Nona Miao merasakan sesak di hatinya, seakan-akan ada jarum perak yang menusuknya, menyebabkan sengatan tumpul. Ya, Chen Qingyuan mengangguk sedikit. Keduanya terdiam, suasana agak sedih. Tidurlah lebih awal. Aku akan kembali ke kamarku untuk mengemasi barang-barangku dan bangun pagi. Chen Qingyuan tidak ingin terjebak dalam kebuntuan, jadi dia meninggalkan sepatah kata dan berbalik untuk berjalan menuju halaman belakang. Malam itu, Nona Miao duduk di dekat jendela kamar riasnya, mengagumi cahaya bulan. Angin dingin berhembus di pipinya, meniup beberapa helai rambut yang tidak diikat jepit rambut, seolah bergoyang dan menari. Saya terjaga sepanjang malam dan duduk sampai pagi. Cahaya pagi menembus awan tebal, mengingatkan orang-orang bahwa hari baru telah tiba. Suara kokok ayam jantan terdengar di setiap sudut kota. Chen Qingyuan mengemasi tas dan bersiap pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Hei, Nona Miao sepertinya sudah menunggu lama. Ia baru saja turun dari lantai atas dan berkata dengan tenang, jangan tinggalkan barang-barangmu, kalau tidak, aku tidak akan membantumu menyimpannya. Hari ini, dia mengenakan riasan tipis dan gaun yang relatif sederhana dan elegan, yang menunjukkan bahwa dia telah berpakaian dengan cermat. Mereka semua sudah siap. Chen Qingyuan menatap Nona Miao yang berdiri di lantai atas sambil tersenyum. Kamu tidak mau makan sesuatu? Nona Miao bertanya. Tidak lapar, jawab Chen Qingyuan. Memanggil. Tiba-tiba Nona Miao mengeluarkan sebuah dompet dari dadanya dan melemparkannya dengan sedikit kekuatan. Chen Qingyuan mengambilnya dan menimbangnya. Pasti ada perak dan uang, dan jumlahnya banyak. Anda tidak bisa keluar tanpa uang, kata Nona Miao. Itu tidak pantas. Chen Qingyuan tidak mau menerimanya. Sudah kubilang ambil saja, ambil saja. Nada bicara Nona Miao tegas, dan ia tak menoleransi ketidakpatuhan apapun. Lain kali, kau tak akan bertemu orang baik hati sepertiku. Kalau tak punya uang, kau akan mati kelaparan dimanapun dan tak akan ada yang peduli. Terlalu banyak, kata Chen Qingyuan lagi. Jangan bicara omong kosong, bawa saja kalau-kalau kamu butuh. Nona Miao memarahi, kalau kamu malu, anggap saja ini pinjaman untukku. Kalau kamu lewat sini lagi, kembalilah dan lihat-lihat, lalu kembalikan uangnya. Chen Qingyuan dan Nona Miao saling berpandangan, mengerutkan bibir, dan ingin menolak, tetapi tidak tahu bagaimana memulainya. Dia ingin memberikan uang itu sebagai hadiah, tetapi Nona Miao takut Chen Qingyuan tidak akan menerimanya, jadi dia berpura-pura tenang, tangannya terkepal hingga berubah menjadi ungu, bulu matanya berkedut lebih sering dari biasanya, dan dia menahan napas. Baiklah, Chen Qingyuan menerima hadiah itu. Mendengar ini, wajah Nona Miao berseri-seri. Setidaknya, mereka berdua memiliki satu kesamaan lagi, dan ada secercah harapan untuk masa depan. Setelah menyimpan dompetnya, Chen Qingyuan berbalik dan berjalan menuju pintu. Melihat Chen Qingyuan hendak keluar pintu, napas Nona Miao menjadi cepat dan dia berteriak lagi, "Hei!" Chen Qingyuan berhenti dan berbalik untuk melihat. Chen Yu, apakah itu nama aslimu? Nona Miao menggigit bibir merahnya saat memikirkan hal ini. Tidak, pada titik ini, Chen Qingyuan tidak ingin berbohong. Chen Qingyuan, nama saya. Qing berarti pegunungan hijau dan perairan hijau, dan Yuan berarti sumber yang jauh dan jauh. Chen Qingyuan, ekspresi Nona Miao sedikit berubah. Setelah bertahun-tahun, ia tidak tahu nama asli orang di depannya sampai mereka berpisah. Ia merasakan emosi yang campur aduk. Sudah hilang. Kali ini, Chen Qingyuan tersenyum, lalu berbalik dan melangkah keluar pintu tanpa berhenti. Melihat sosok Chen Qingyuan menghilang dari pandangannya, Nona Miao tak kuasa lagi menahan gejolak di hatinya. Ia bergegas turun dan langsung menuju pintu. Melihat sekeliling, jalanan kosong dan tidak ada jejak Chen Qingyuan. Dalam sekejap mata, dia menghilang. Setelah mencari beberapa saat, mata Nona Miao berkaca-kaca dan pandangannya perlahan kabur. Ia tahu bahwa Chen Qingyuan tidak akan ditemukan di antara orang-orang yang ditemuinya nanti. Chen Qingyuan, Nona Miao tidak tahu apakah Chen Qingyuan bisa mendengarnya atau tidak. Ia menatap awan-awan di kejauhan, hanya ingin melampiaskan apa yang terpendam di hatinya.
Ia berteriak keras, aku akan mengingatmu. Tak banyak kehidupan yang menggetarkan dan penuh gairah di dunia ini. Tak banyak pula kehidupan yang membosankan. Setelah bertahun-tahun akur dan saling jatuh cinta, akan selalu ada emosi yang tak terlupakan. Duniaku, setidaknya kamu pernah ada di sini. Di tahun-tahun mendatang, aku berharap suatu hari nanti, di saat tertentu, aku bisa bertemu denganmu lagi dan berkata, lama tak berjumpa. Itulah keinginan Nona Miao 2 bulan lalu. Tempat yang penuh berkah dengan kabut peri yang menggulung serta bunga dan tanaman yang rimbun. Chen Qingyuan dan Nangongge duduk berhadapan, tanpa ada orang lain di sekitar. Pekerjaan Anda selama bertahun-tahun tampaknya cukup bagus. Nangongge menuangkan teh. Tidak apa-apa, aku tidak akan mati. Saat aku keluar dari penginapan Miaofu, aku langsung terjerat oleh kekuatan lembut dan datang ke sini untuk bertemu kembali dengan teman lamaku. Dengan suara, ding, Nangongge dengan lembut meletakkan batu giok khusus itu di atas meja. Di dalam batu giok itu terdapat jiwa Zhu Wulang yang tertanam dalam batu dalam kehidupan ini, dengan tubuh yang sempurna dan kekayaan alam. Jika kamu berlatih ilmu pedang, kamu pasti akan mampu mencapai alam ilmu pedang. Mengenai perencanaan dunia, saya tidak dapat mengatakan bahwa saya dapat mencapai tingkatan Nangongge, tetapi tidak sulit untuk mempelajari 20% atau 30%-nya. Ia menguasai formasi tersebut, menggunakan lautan bintang sebagai peta dan bintang-bintang sebagai dasarnya. Sangat mudah untuk mengatur formasi tersebut hanya dengan satu pikiran. Singkatnya, kemanapun Zhu Wulang melangkah, perjalanannya pasti mulus. Selama ia tidak mati di tengah jalan, ia pasti akan mencapai puncak. Selama ribuan tahun, monster dengan tubuh yang sempurna sangatlah langka, dan mereka semua telah meninggalkan jejak yang sangat menakjubkan dalam sungai sejarah yang panjang. Apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya? Nangongge tidak begitu mengerti apa yang dilakukan Chen Qingyuan dan merasa sulit untuk memahaminya. Manfaatkan kesempatan ini dan pahami metode baru. Chen Qingyuan merenung sejenak. Jawab Nangongge, lalu teringat sesuatu dan mendongak, murid terdaftar yang kau terima dikirim ke Sekte Qing olehku. Sedangkan untuk lembu kuning itu, aku sudah mengatur agar ia ditempa di Sekte Penjinak Binatang untuk melihat apakah ia bisa berubah. Terima kasih. Chen Qingyuan berbisik. Sama-sama, lanjut Nangongge, selain Tang Waner, apakah kamu punya murid terdaftar lainnya? Mendengar ini, Chen Qingyuan berpikir sejenak, lalu teringat sesuatu, dan menjawab, sepertinya begitu. Nangongge, namamu Yun Qingmo. Chen Qingyuan, ya, apakah kamu melihatnya? Nangongge, aku pergi ke Qingzhong beberapa tahun yang lalu dan melihatnya dari jauh. Meskipun anak ini berbakat, dia masih jauh dari layak menjadi muridmu. Setelah melakukan perhitungan diam-diam sekali, ia mengetahui asal-usul Yun Qingmo. Leluhurnya memiliki hubungan yang mendalam dengan Chen Qingyuan. Mengenai detailnya, ia memiliki pemahaman yang mendalam dan tidak perlu menghabiskan terlalu banyak energi untuk hal-hal seperti itu. Leluhur Yun Qingmo pernah bertempur bersama saya. Kami adalah saudara angkat, jelas Chen Qingyuan. Saat itu saya berjanji bahwa siapapun keturunannya yang memiliki bakat luar biasa dapat menjadi murid saya. Teman lama saya mengira mereka adalah keponakan-keponakannya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa begitu dia pergi ke Senxiao, dia tidak akan pernah kembali. Zaman berubah, dunia pun berubah. Keluarga Yun hampir hancur, hanya menyisakan Yun Qingmo, yang kebetulan bertemu Chen Qingyuan. Jadi begitu, Nangongge mengangguk sedikit. Anak itu tidak mempermalukanku. Chen Qingyuan cukup penasaran tentang ini. Lumayan, menghadapi tantangan dari kejeniusan batin Sekte Qing, ia tetap teguh dan semakin berani di setiap pertempuran. Dengan kekuatannya sendiri, ia memenangkan pengakuan seluruh sekte. Kata Nangongge, bagus. Chen Qingyuan tersenyum lega. Selanjutnya, keduanya berbincang-bincang tentang situasi di berbagai tempat dalam beberapa tahun terakhir, di mana alam rahasia yang aneh dan kuno muncul, dan di mana guru-guru petapa yang kuat muncul. Tak lama kemudian, mereka membicarakan topik utama. Apakah ada sesuatu yang tidak biasa terjadi di area terlarang Jinshui baru-baru ini? Senyum di wajah Chen Qingyuan menghilang, ekspresinya menjadi serius, dan jejak kekhawatiran dan kerinduan melintas di kedalaman matanya. Sangat damai. Sebelum tiba di reruntuhan Dewa Jatuh, Nangongge melakukan perjalanan khusus ke zona terlarang Jinshui dan mengamatinya dengan saksama. Menurutku, gadis itu tidak dalam bahaya kematian. Dia hanya terjebak dan tidak bisa lepas dari kendali hukum zona terlarang. Ya, selama pertempuran di area terlarang, Chen Qingyuan samar-samar punya ide yang bisa membantu gadis berbaju merah itu melepaskan diri dari belenggu dan mendapatkan kembali kebebasannya. Meski metodenya sulit, Chen Qingyuan sudah punya rencana kasar dalam benaknya. Anda hanya bisa berhasil, bukan gagal. Keinginannya yang terbesar dalam hidup ini adalah membiarkannya hidup selamanya dan tidak pernah menderita penyiksaan tidak manusiawi lagi. Ada satu hal lagi yang mungkin menarik minat Anda. Nangongge mengganti topik pembicaraan. Apa itu? Chen Qingyuan menatapnya dan berkata dengan sungguh-sungguh.
Zona terlarang tulang abadi, Laut Ilusi. Kata Nangong Ge sambil duduk tegak, ekspresinya serius. Aku sudah melakukan riset beberapa hari terakhir. Di balik dinasti Purple Pity terdapat laut terlarang yang tak berujung. Aku pernah mendengarnya sebelumnya. Saat membicarakan hal ini, Chen Qingyuan tiba-tiba teringat berita yang didengarnya puluhan hari yang lalu. Reruntuhan Luotian sangat luas. Satu sisi berada di bawah kendali Zilian, dan sisi lainnya merupakan wilayah laut yang tak dikenal dan menakutkan. Juga, dinasti Zilian kemungkinan besar berkerabat dengan para penyintas kuno. Kata Nangong Ge dengan sungguh-sungguh. Apa maksudmu? Chen Qingyuan menjadi sangat tertarik. Saya menemukan bahwa sejarah dinasti Zilian dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno, lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Setelah itu, tidak ada jejak Shenzhou dalam catatan sejarah. Dinasti ini pasti telah lama terpisah, terombang-ambing di lautan yang kacau, dan membentuk garis keturunannya sendiri. Saat pertama kali mengetahui hal itu, Nangong Ge terkejut. Itu sangat tua, Chen Qingyuan berkata dengan kaget. Saya mencoba menyimpulkan jejak spesifik dinasti Zilian, tetapi sayangnya saya gagal. Kata-kata yang diucapkannya membuat alis berkerut, mengingat kesulitan yang dihadapinya saat itu. Seolah-olah sebuah gerbang kuno menghalangi jalan, menghalangi segalanya, dan tidak mengizinkan siapapun mendekat. Dinasti Zilian telah ternoda oleh jejak tabu kuno. Saya khawatir asal-usulnya sangat besar. Jarang sekali sesuatu bisa begitu sulit bagimu. Chen Qingyuan berkata dengan sungguh-sungguh. Ada 3 zona terlarang tulang abadi, 2 di Shenzhou dan 1 di Changyuzhou. Saya menduga yang lainnya berada di reruntuhan Luotian. Namun, sejauh ini hanya jejak laut palsu yang telah ditemukan, dan 2 lainnya masih belum diketahui. Ini adalah masalah dan tantangan baru, yang membawa banyak tekanan pada Nangong Ge. Jangan terlalu banyak berpikir sekarang, ambil saja jalan di depan. Chen Qingyuan terdiam cukup lama, lalu mengulurkan tangan dan mengambil batu giok di atas meja. Sambil membelai batu giok itu dengan lembut, saya merasakan kekuatan jiwa Zhu Wulang, yang sangat istimewa dan mengandung sedikit reinkarnasi. Apa yang bisa saya bantu? Kata Nangong Ge dengan tulus. Tidak membiarkan orang lain mengganggu Anda adalah bantuan terbesar yang dapat Anda berikan. Chen Qingyuan membutuhkan waktu tenang dan tidak boleh diganggu oleh kekuatan eksternal selama periode ini, jika tidak, dia mungkin akan menyerah. Aku akan membuat lingkaran sihir untukmu dan menjaganya sendiri. Nangong Ge pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu masalah ini. Aku juga menginginkan batu roh berkualitas tinggi. Semakin banyak, semakin baik. Chen Qingyuan mengajukan permintaan lain. Bisa. Dengan lambaian tangan dari Nangong, seluruh gua rahasia itu pun tertutupi lapisan batu spiritual yang tebal, dipenuhi energi spiritual yang tak tertandingi kemurniannya. Jika seekor babi tinggal di sini selama beberapa hari, selama tubuhnya masih utuh, kemungkinan besar ia akan dapat berkomunikasi dengan roh dan memasuki Tao. Pandangan sekilas mengungkapkan bahwa jumlah batu roh tidak kurang dari 800.000. Sebelumnya, Chen Qingyuan memperoleh sejumlah besar batu roh dan sumber daya dari dinasti Zilian, yang disegelnya dalam kotak penyimpanan yang dibawanya. Alasan mengapa itu tidak digunakan adalah karena kultivasinya benar-benar sia-sia dan dia tidak dapat mengambil sumber daya dari penyimpanan. Ayo, alasan ini agak mengada-ada. Lagi pula, ketika Nangong Ge datang ke sini, dia hanya perlu mengeluarkan kotak penyimpanan untuk membuka batasan dan mengeluarkan semua sumber daya di dalamnya. Alasan sebenarnya adalah untuk menghemat uang dan menipu teman lama. Ketika pertama kali menuangkan secangkir teh untuk Nangong Ge di Miao Fuin, saya harus mengenakan biaya layanan kepadanya. Apakah itu cukup? Nangong Ge bertanya. Hampir. Chen Qingyuan melihat sekeliling dan menjawab. Gemerincing. Segera setelah itu, Nangong Ge menjentikkan lengan bajunya lagi dan mengeluarkan 2 juta batu roh kelas atas lainnya. Oke, Chen Qingyuan tersenyum puas dan mengangguk. Dengan sekali klik, saudara Nangong meletakkan jimat khusus di atas meja dan berkata dengan serius, jika terjadi sesuatu yang tak terduga dan Anda butuh bantuan, remukkan saja jimat itu. Saya akan segera datang. Karena dia sedang menyendiri, Nangong Ge pasti juga keluar, jadi dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam. Untuk mencegah Chen Qingyuan mengalami situasi yang tidak wajar, sebuah token ditinggalkan guna mencegah terjadinya bencana apapun. Tuo, Chen Qingyuan entah kenapa merasa sedikit bersalah. Kakaknya begitu peduli padanya, tetapi ia masih saja berencana untuk merampas sumber dayanya. Ia merasa sangat menyesal. Tentu saja, jejak rasa bersalah itu hanya bertahan sebentar dan kemudian lenyap tanpa jejak. Saya datang ke penginapan itu. Tolong bantu awasi dan pastikan tidak ada yang mengganggu ketenangan. Chen Qingyuan memberikan beberapa instruksi. Tahu, Nangong Ge Hui mengirimkan kesadaran ilahi untuk melindungi daerah sekitar penginapan Miaofu, sehingga Nona Miao dapat hidup dengan aman dan sehat. Ada lagi? Nangong Ge bertanya. Tidak lagi. Setelah berpikir sejenak, Chen Qingyuan menggelengkan kepalanya.
Oke, tanpa basa-basi lagi, Nangong Ge berjalan keluar dari alam rahasia dan mulai membentuk formasi misterius khusus di sekelilingnya, mencegah siapapun mendekat demi menjamin keselamatan Chen Qingyuan. Batu-batu spiritual yang tersebar di seluruh tanah membuat Chen Qingyuan merasa sangat familiar. Sambil menatap batu giok di tanganku, aku merasakan kekuatan kehidupan berdetak di dalamnya. Kemudian, dia melepaskan batu giok itu dari tangannya dan membiarkannya melayang di udara. Panggilan. Dalam sekejap, energi spiritual murni memenuhi ruangan, mengalir dari setiap sudut dan menyelimuti batu giok. Klik. Setelah setengah jam, retakan muncul di permukaan batu giok. Retakan menyebar ke tempat lain, batu hancur, dan janin roh muncul. Wow, bayi itu menangis dan menggerakkan anggota tubuhnya dengan lembut, seolah-olah ia telah dilepaskan ikatannya dan perlu diregangkan. Melihat kedua janin roh batu seukuran telapak tangan itu, Chen Qingyuan menyentuhnya dari kejauhan dan samar-samar merasakan sedikit kelembutan. Ia tidak berani menggunakan kekerasan karena takut melukai Zhu Wulang, yang sedang sangat rentan saat itu. Mulai hari ini, ikatan kita akan menjadi lebih erat. Chen Qingyuan mengamati proses janin roh menyerap energi spiritual dari lingkungan sekitar dan bergumam pada dirinya sendiri. Sambil menatap pemandangan di hadapannya, ia mencoba mengambil sinar samsara dari rahim batu. Dengan ini sebagai panduan, ia mencoba memperbaiki fondasinya. Meskipun ia memiliki tubuh fana, tekadnya begitu teguh sehingga sungguh langka. Chen Qingyuan menambahkan, sekarang setelah ia membentuk tubuh yang sempurna, ia pasti akan berdiri di puncak dunia suatu hari nanti. Tampaknya bayi itu berhenti menangis dan menjadi tenang karena ia mendengar suara Chen Qingyuan. Kehidupan Zhu Wulang bagaikan selembar kertas kosong, tanpa kenangan masa lalu. Baru setelah beberapa waktu, ia dapat mengingat jejak-jejak tahun-tahun yang telah dilaluinya. Tumbuhlah perlahan. Yang harus dilakukan Chen Qingyuan sekarang adalah selalu berada di sisi Zhu Wulang, mengamati perubahan roh reinkarnasi di tubuhnya, dan tidak melewatkan satu detail pun. Tubuh yang berharga dan sempurna tidak perlu lagi memakan biji-bijian dan sereal, tetapi hanya perlu mengubah energi spiritual paling murni di dunia menjadi makanan untuk pertumbuhan. Begitu seseorang terpapar pengaruh duniawi di usia muda, tubuhnya yang berharga pasti akan rusak, yang akan berdampak besar pada perkembangannya di masa depan. Terlebih lagi, akan sangat sulit, atau bahkan mustahil, untuk menghilangkan cacat sekecil apapun pada tubuhnya di masa depan. Seiring berjalannya waktu, bayi itu menyerap energi spiritual dan tumbuh besar secara nyata. Dalam sekejap mata, 3 tahun telah berlalu. Di dalam dunia rahasia, seorang anak laki-laki telanjang berusia 3 tahun melompat-lompat di sekitar Chen Qingyuan, menggenggam batu roh berkualitas tinggi di mulutnya. Ia menggigit batu itu dengan sedikit kekuatan dan menghancurkannya, membiarkan kekuatan roh yang kaya mengalir ke dalam tubuhnya. Waktu istirahat sudah selesai, duduklah dan dengarkan kelas. Chen Qingyuan berkata dengan tegas. Anak laki-laki yang tadinya sedang bermain melompat puluhan meter dan dengan cepat datang ke hadapan Chen Qingyuan. Ia menyingkirkan tatapan nakalnya, duduk dengan serius, dan membuka mata bulatnya yang besar, yang sungguh menggemaskan. Pada zaman dahulu, mereka yang pandai menjadi cendekiawan memiliki pengetahuan yang mendalam dan tak terpahami. Setelah Chen Qingyuan membaca sebuah kalimat, dia akan menggunakan tangannya di udara untuk menunjukkan cara menulis setiap karakter. Gu Yusan, bayi kecil itu membacakan ayat dengan suara bayi. Dia memiliki ingatan yang luar biasa dan dapat mengingat apapun yang dibacanya hanya setelah 1 kali membaca, dan juga dapat memahami makna di baliknya. Kelas hari ini telah usai. Chen Qingyuan menyingkirkan ekspresi seriusnya dan tersenyum tipis, ayo main. Waktunya bermain lagi. Anak kecil itu begitu gembira hingga ia melompat setinggi 3 meter dan bergerak bebas di tempat spiritual ini. Matanya selalu tertuju pada Zhu Wulang, dan dia membuat penemuan baru tentang transformasi aliran reinkarnasi Taoisme. Diperlukan waktu sebelum kita dapat menemukan solusi yang spesifik. Bakat yang luar biasa. Dengan sedikit pengasahan, pasti akan menjadi bakat yang hebat. Chen Qingyuan mengajarinya secara pribadi, sesuatu yang tidak akan pernah berani diimpikan oleh banyak orang jenius. Dengan cara ini, dengan pengawasan dan pengajaran Chen Qingyuan, tingkat kultivasi Zhu Wulang meningkat pesat. Pada usia 3 tahun, ia memasuki wilayah yang diperoleh. Pada usia 4 tahun, ia memasuki alam Xiantian. Pada usia 6 tahun, ia telah mencapai alam roh bumi. Pada usia 8 tahun, ia memasuki alam roh surgawi. Pada titik ini, penanaman akan berhenti di sini. Bukannya dia tidak bisa melangkah maju dan mencapai tahap emas, tetapi Chen Qingyuan sengaja menahannya, membiarkannya memperkuat fondasinya dan tidak terburu-buru. Pemandangan berubah dan kini berada di dalam surga. Ada 2 orang di desa itu. Salah satunya adalah Chen Qingyuan, yang wajahnya dipenuhi kerutan waktu, dan rambutnya hitam dan putih, membuatnya tampak seperti perubahan kehidupan.
Yang seorang adalah seorang pemuda berusia 18 tahun, mengenakan jubah putih yang lebih putih dari salju, dengan sikap yang elegan dan penampilan heroik yang cemerlang. Setelah mengajarimu begitu banyak hal, jalan mana yang ingin kau tempuh? Tingkat kultivasi Chen Qingyuan belum pulih, tetapi semangatnya tampaknya baik-baik saja. Zhu Wulang berdiri di sana, mengerutkan kening dan berpikir lama, tetapi dia masih belum bisa mengambil keputusan. Guru, bagaimana kalau Anda memberi saya pilihan? Sama sekali tidak, ekspresi Chen Qingyuan serius. Karena Dharma telah diwariskan sejak kecil, hubungan di antara mereka tentu saja adalah guru dan murid. Lebih jauh lagi, ia bukan sekedar murid nominal, tetapi murid sejati. Ketika Zhu Wulang berusia 6 tahun, Chen Qingyuan meminta dia untuk mempersembahkan teh dan bersujud kepadanya serta menerimanya sebagai murid sejatinya. Dalam kehidupanku sebelumnya, ini adalah pertama kalinya aku secara resmi menerima seorang murid, dan aku sangat mementingkannya. Banyak sekali anak-anak kesayangan di dunia ini, namun tak sedikit pula yang tak kalah dengan tubuh idamannya yang sempurna. Sejak zaman dahulu, Chen Qingyuan telah melihat monster-monster tak tertandingi yang tak terhitung jumlahnya. Kali ini, ia memutuskan untuk menerima Zhu Wulang sebagai muridnya, bukan karena bakat, melainkan karena takdir. Guru, saya belum pernah melihat dunia luar, dan saya tidak tahu harus kemana. Zhu Wulang menundukkan kepalanya dan berkata, aku sudah tinggal di gua suci ini selama 18 tahun, dan aku sudah menjelajahi setiap sudutnya berkali-kali. Aku benar-benar bosan, aku merindukan pemandangan di luar sana. Dalam beberapa tahun, aku akan membawamu ke dunia. Chen Qingyuan merasa perkataan Zhu Wulang masuk akal. Ia memang membutuhkan pengalaman sebelum bisa menentukan arah masa depannya. Benar-benar, mendengar ini, Zhu Wulang tiba-tiba mendongak, terkejut sekaligus gembira. Tunggu saja dengan sabar. Chen Qingyuan duduk bersila di atas tumpukan batu roh, menutup matanya untuk beristirahat. Ya, dengan penuh harap di dalam hatinya, Zhu Wulang tetap patuh di samping, berusaha untuk tidak membuat suara apapun agar tidak mengganggu tuannya. Setelah bertahun-tahun mengamati, Chen Qingyuan telah memperoleh banyak hal. Perasaan reinkarnasi yang melingkupi Zhu Wulang akan segera kembali ke tubuh Chen Qingyuan. Pada saat itu, kita seharusnya sudah bisa memikirkan cara untuk menyelesaikan situasi mengerikan ini, di mana fondasinya hancur total. Setidaknya ada kemungkinan pemulihan. Reruntuhan Luoshen, lautan awan di suatu tempat. Sambil menjaga pengoperasian formasi pelindung, Nangong Ge menghitung jejak tabu kuno seperti laut ilusi, mencoba melihat apakah dia bisa mendapatkan beberapa informasi yang berguna. Aneh, di mana itu? Setelah lebih dari 10 tahun melakukan deduksi, Nangong Ge masih belum dapat menemukan lokasi spesifik dari dua area terlarang tulang peri lainnya, yang membuatnya sangat bingung. Semakin tak terjelajahi suatu hal, semakin penasaran pula ia jadinya. Tak apa, nanti juga kau akan tahu. Tidak lagi memaksa, Nangong Ge menyingkirkan berbagai pola Tao kuno yang mengambang di sekujur tubuhnya, membawa misteri Yin dan Yang, 8 diagram, dan alam semesta. Setelah beristirahat sejenak, ia memfokuskan perhatiannya pada dinasti Zilian dan daerah di belakangnya, Laut Ilusi. Apa hubungan dinasti Zilian? Dibandingkan dengan zona terlarang tulang abadi, Nangong Ge memiliki minat yang lebih besar pada asal-usul dinasti Zilian dan ingin mengungkap misteri dan mencari tahu sumbernya. Jadi, dia mengalihkan fokusnya dan mulai mempelajari dinasti Zilian. Hari demi hari, tahun demi tahun. Dalam sekejap mata, 1 tahun lagi telah berlalu. Saat mencoba mencari tahu jejak sebab dan akibat dalam dinasti, Nangong Ge tiba-tiba berhenti. Menyadari tokennya rusak, ia segera memasuki surga untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Setelah datang, saya tidak menemukan fluktuasi yang tidak lazim dalam hukum, yang membuat saya merasa jauh lebih tenang. Kemudian, dia berjalan di depan Chen Qingyuan dan berkata, jika kamu tidak mati, itu sudah cukup. Chen Qingyuan perlahan berdiri dan menjawab, maaf mengecewakanmu. Di sampingnya, Zhu Wulang melihat seseorang selain gurunya untuk pertama kalinya. Matanya terbelalak kaget dan ia terus menatapnya. Aku akan memberikan anak ini kepadamu terlebih dahulu. Bantu dia berlatih dan biarkan dia mengenal dunia luar sesegera mungkin. Chen Qingyuan melirik Zhu Wulang yang berdiri di sampingnya dan berkata langsung. Fondasinya kokoh. Selama tidak ada hal tak terduga yang terjadi, tubuh yang sempurna tidak akan terpengaruh oleh hal-hal eksternal. Hanya dengan satu pandangan, Nangong Ge dapat mengetahui kondisi fisik Zhu Wulang saat ini. Guru, siapakah dia? Zhu Wulang berjalan cepat ke sisi Chen Qingyuan dan bertanya dengan suara rendah. Sebagai guru dan teman, jawab Chen Qingyuan. Oh, Zhu Wulang mengerti, dan jejak kewaspadaan di kedalaman matanya menghilang sebagian besar. Ia kemudian melangkah maju dan membungkuk kepada Nangong Ge, halo, senior. Halo, kata Nangong Ge dengan gembira. Setelah itu, Nangong Ge berbalik dan mengobrol dengan Chen Qingyuan, apakah dia menerimanya sebagai murid terdaftar.
Diajar secara pribadi, kata Chen Qingyuan. Aneh sekali, kata saudara Nan Gong sedikit terkejut. Tidak ada hadiah karena bertemu denganku. Chen Qingyuan mengangkat alisnya dan tersenyum. Ternyata dia menunggunya di sini. Kakak Nan Gong tersenyum tak berdaya. Namun, gerakannya sangat cepat. Ia mengeluarkan tas Qiankun berisi beberapa sumber daya dan melemparkannya ke Zhu Wulang melalui udara. Guru, ini. Zhu Wulang menangkap tas Qiankun itu, bingung harus berbuat apa. Ia menatap Chen Qingyuan, berharap mendapat petunjuk. Kenapa kamu berdiri di sana? Kenapa kamu tidak berterima kasih kepada seniormu? Chen Qingyuan memberi instruksi. Baik, Zhu Wulang menuruti perintah itu dan membungkuk kepada Nangongge, terima kasih, senior. Ya, Nangongge mengangguk sebagai jawaban. Kemasi sendiri sisa batu roh itu, jangan tinggalkan. Chen Qingyuan mengamati sekeliling tanah suci rahasia dan menemukan setidaknya ada jutaan batu roh berkualitas tinggi, yang tidak boleh disia-siakan. Ia meminta Zhu Wulang untuk mengumpulkan semuanya. Tahu, Zhu Wulang segera mulai mengumpulkan batu roh, dengan ekspresi gembira di wajahnya, karena dia akan keluar dan melihat pemandangan di luar dan bertemu lebih banyak orang. Melihat ini, Nangongge terdiam. Tampaknya semua batu roh ini milikku. Sekalipun kamu belum menghabiskannya, kamu tetap harus mengembalikannya kepadaku. Dasar brengsek, aku baru saja memintamu menuangkan secangkir teh untukku, tapi kau kejam sekali. Ini keterlaluan. Nangongge memiliki banyak sumber daya, jadi dia tidak mengatakan apapun untuk menghentikan mereka dan membiarkan mereka melakukannya. Kirim aku kembali ke kota asalku. Chen Qingyuan perlu mengakhiri dengan sempurna babak masa lalunya di dunia fana. Bagus. Kemudian, Nangongge melambaikan lengan bajunya dengan ringan, dan Chen Qingyuan menghilang dari tempatnya. Zhu Wulang tampak sedikit panik ketika mendapati gurunya tiba-tiba menghilang. Ia berteriak keras beberapa kali, tetapi sayangnya tidak ada jawaban. Seharusnya kau dengar apa yang dikatakan gurumu tadi. Untuk selanjutnya, kau harus mengikutiku. Nangongge berbicara, merepotkanmu, senior. Zhu Wulang memberi hormat dengan serius. Tidak masalah, hanya mengurus anak saja, menurut Nangongge itu tidak sulit. Detik berikutnya, Zhu Wulang mulai mengumpulkan batu-batu spiritual di sekitarnya. Ia bekerja sangat keras dan tak melewatkan satu sudut pun. Melihat pemandangan ini, saudara Nan Gong menggelengkan kepalanya diam-diam. Seperti guru, seperti murid. Dinasti Fana, Yu Cheng. Orang-orang yang tinggal di sini hidup dan bekerja dengan damai dan puas, dan tidak mengalami bencana alam atau bencana buatan manusia selama lebih dari 10 tahun. Konon, suatu hari, beberapa penguasa abadi muncul di atas kota. Entah apa penyebabnya, mereka berselisih dan terlibat dalam pertarungan sengit. Akibatnya begitu mengerikan hingga langit menjadi gelap dan bumi menjadi pucat. Tak terhitung banyaknya orang yang percaya bahwa bencana akan segera terjadi. Siapa sangka, dalam sekejap mata, langit tak berawan dan sunyi senyap. Adapun para master abadi itu, mereka seolah muncul entah dari mana, dan keberadaan mereka tak diketahui. Banyak orang yang melihatnya saat itu, namun seiring berjalannya waktu, orang-orang hanya menganggapnya sebagai legenda dan tidak terlalu memperhatikannya. Ada sebuah penginapan di sebelah timur kota, bernama Miaofu. Telah dibuka selama bertahun-tahun dan sangat terkenal di lingkungan sekitar. Alasan mengapa tempat ini begitu terkenal adalah karena pemilik penginapan tersebut baik hati dan murah hati, berteman dengan banyak orang, dan sangat dicintai oleh penduduk setempat. Penginapan Miaofu masih sama seperti sebelumnya. Ada beberapa jejak waktu dan tidak tampak baru lagi. Bukankah aku sudah memberimu makanan? Kenapa kalian semua begitu lambat bekerja? Bisakah kalian bekerja lebih cepat? Bahkan setelah berhari-hari, kepribadian Nona Miao tetap tidak berubah. Ia terus mengumpat dan mendesak. Para pelayan dan juru masak di penginapan telah berganti berkali-kali. Para pelayan dan juru masak yang lama entah pergi mencari pekerjaan di tempat lain atau berakhir masa tugasnya. Setiap kali penginapan menjadi sepi, Nona Miao akan duduk di puncak tangga di lantai 2, di mana dia hanya bisa melihat pintu utama dan beberapa tempat di luar pintu. Semua orang terbiasa dengan hal itu dan tidak menganggapnya aneh. Satu pemikiran, satu penantian akan memakan waktu lebih dari 10 hari. Ini juga bagus, setidaknya ada secercah harapan di lubuk hatiku. 10 tahun yang lalu, banyak mak comblang mendatangi Nona Miao, berharap untuk mencarikannya seorang suami yang cocok, tetapi dia menolak semuanya, dengan mengatakan bahwa dia tidak akan menikah dengan orang di luar keluarga. Nona Miao cantik dan memiliki keluarga kaya. Ada cukup banyak anak muda yang ingin menikah dengan keluarga seorang wanita. Sayangnya Nona Miao tidak menyukai satupun dari mereka. Seiring berjalannya waktu, saat ia menginjak usia dewasa, tak ada lagi mak comblang yang datang mengganggunya. Matahari terbenam di barat dan senja telah tiba. Dada, derap langkah kaki tergesa-gesa terdengar dari luar pintu, yang menyentuh hati banyak orang. Nona Miao, yang tampak sedikit lelah dan lesu, tiba-tiba bersemangat dan menatap pintu dengan saksama. Secercah harapan terpancar di kedalaman matanya, tanpa disadari orang lain.
Seorang gadis kecil berusia 8 tahun berlari dengan cepat. Setelah melihat siapa yang datang, meskipun tidak ada perubahan emosi di wajah Nona Miao, secerca harapan melintas di matanya. Saya telah mengalami perubahan suasana hati yang sama dan telah memposting berkali-kali. Saya tidak tahu apakah ini mungkin, tetapi saya tidak dapat menahan diri untuk tidak berfantasi tentangnya. Ketika Anda hidup, Anda harus selalu memiliki mimpi. Pelayan itu maju dan berkata, "Gadis kecil, kamu sendirian. Kamu di sini untuk makan atau menginap?" "Aku tidak mau makan dan aku tidak mau menginap di hotel." Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya. "Jadi apa yang kamu inginkan?" Pemuda itu masih tersenyum, lalu membungkuk sedikit dan bertanya lagi. "Seseorang meminta saya untuk menyampaikan sesuatu." Sambil berbicara, gadis kecil itu mengeluarkan sebuah dompet berat dari tangannya. Nona Miao, yang sudah berdiri dan hendak masuk ke dalam rumah untuk beristirahat, tiba-tiba melihat dompet di tangan gadis kecil itu. Tubuhnya bergetar hebat beberapa kali, memperlihatkan ekspresi terkejut dan tak percaya yang luar biasa, dan sosok orang itu seakan muncul di hadapannya. Namun karena waktunya terlalu lama, sosok itu tampak sangat kabur dan tidak dapat dilihat dengan jelas. Dompet ini sangat istimewa. Ada sulaman motif teratai yang tidak terlalu indah di atasnya. Ini adalah karya Nona Miao lebih dari 10 tahun yang lalu. Malam itu, dia tidur nyenyak, menyulam dompet sendiri, dan menyiapkan sejumlah perak dan uang, berharap agar Chen Qingyuan dapat menjalani kehidupan yang baik saat dia keluar dan tidak lagi kelaparan. Buk, buk, buk. Nona Miao terganggu sejenak dan berjalan cepat, sangat cemas. Ini pertama kalinya semua orang melihat pemilik toko begitu bingung dan terburu-buru. Mereka benar-benar bingung dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. "Gadis kecil, di mana kamu mendapatkan ini?" Nona Miao berjongkok, memegang bahu gadis kecil itu dengan kedua tangannya, dan bertanya dengan cemas. "Seorang lelaki tua memberikannya kepadaku," kata gadis kecil itu. "Dia memberiku 10 sen dan memintaku untuk membawanya ke sini." "Di mana kakek?" Nona Miao bertanya, suaranya agak serak, seolah ada sesuatu yang menghalangi suaranya. "Toko kue Wang di Jalan Timur." Gadis kecil itu berjuang melepaskan diri dari tangan Nona Miao dan berlari keluar penginapan dengan cepat. Ia takut dipaksa tinggal di sana, dan raut wajahnya menunjukkan ketakutan. Toko kue Wang. Nona Miao memegang erat-erat dompetnya, tak sempat memperhatikan orang lain. Ia bergegas keluar secepat mungkin dan menuju toko kue tak jauh dari sana, berharap bisa bertemu Chen Qingyuan lagi. Saat malam tiba, jumlah orang di jalan semakin sedikit. Di pintu toko kue, Chen Qingyuan memberi sejumlah uang kembalian dan membeli beberapa makanan penutup. Saat berbalik, dia melihat Nona Miao berdiri beberapa kaki di belakangnya. Keduanya saling berhadapan, mata mereka bertemu. Salah satunya adalah Chen Qingyuan, yang kepalanya penuh rambut putih dan tampak agak tua. Salah satunya adalah Nona Miao, yang wajahnya dipenuhi kerutan. Kulitnya tidak sehalus dan seputih dulu, dan ada beberapa helai perak di rambutnya. Nona Miao sudah berlari jauh-jauh ke sini, jadi dia tidak peduli dengan penampilannya. Sanggulnya berantakan, jepit rambutnya longgar, dan sebagian rambut panjangnya tertiup angin, bergoyang tertiup angin, membuatnya tampak berantakan. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali, menatap orang di depannya, perlahan-lahan mengatupkan bibirnya, dan lapisan kabut muncul di matanya, seolah-olah dia sedang bermimpi. "Apakah kamu kembali?" Setelah hening cukup lama, Nona Miao memaksakan senyum. Ia punya begitu banyak hal untuk dikatakan hingga bingung harus mulai dari mana, dan akhirnya ia mengubahnya menjadi sapaan. "Ya," Chen Qingyuan tersenyum tipis, "aku kembali. Kenapa kamu tidak pergi dan duduk saja? Kenapa harus membiarkan seorang gadis kecil mengantarkan sesuatu?" Karena sudah lama tidak bertemu, Nona Miao berusaha sebisa mungkin untuk bersikap lembut. "Saya meminjam uang dari wanita muda itu dan belum mengembalikannya selama bertahun-tahun. Saya merasa sedikit malu." Chen Qingyuan berkata dengan lembut. "Tidak ada yang perlu dipermalukan," kata Nona Miao, "ayo kita duduk di penginapan sebentar." "Oke." Chen Qingyuan datang ke sini kali ini dengan niat menyingkirkan buah ini. Mereka berdua berjalan, satu di depan dan satu di belakang, menjaga jarak, dan perlahan berjalan memasuki penginapan. Para pelayan yang sedang menyapu lantai dan mengelap meja memandang ke arah lelaki tua yang datang bersama istri bos mereka dan meliriknya beberapa kali. "Kalian semua sebaiknya pergi beristirahat." Nona Miao melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada semua orang. Oh, wajah semua orang menunjukkan kegembiraan. Jarang sekali mereka pulang kerja sepagi ini hari ini. Kemudian, Nona Miao membawa Chen Qingyuan ke tempat mereka biasa duduk, dan berkata dengan senyum cerah, "Duduklah sebentar, aku akan memasak 2 hidangan untukmu." "Tidak, itu terlalu merepotkan." Chen Qingyuan menolak dengan sopan. "Duduk," kata Nona Miao dengan nada lebih serius, "sebaiknya kau jangan diam saja, atau aku akan mengutukmu setiap hari." "Baiklah, aku tidak akan menunggu untuk saat ini."
Chen Qingyuan tersenyum pahit. Setelah itu, Nona Miao berjalan menuju dapur, menoleh ke belakang setiap 3 langkah, takut kalau Chen Qingyuan tiba-tiba menghilang. Datang ke dapur, sendirian. Karena tidak dapat menahannya lebih lama lagi, air mata mengalir dari mataku. Meskipun dia menangis, ekspresi di wajah Nona Miao sangat bahagia. Setelah menyeka air matanya, dia menatap dompet yang dipegangnya dan berkata dengan heran, sudah lebih dari 20 tahun berlalu, dan dompet ini masih utuh, tanpa sedikit pun goresan atau benturan. Setelah kebingungan sejenak, dia berhenti khawatir dan segera mulai memasak, bersiap untuk membuat 2 hidangan khas Chen Qingyuan sehingga mereka dapat mengenang masa lalu. Sesaat kemudian, Nona Miao datang dengan cepat sambil membawa 2 lauk pauk. Ketika melihat Chen Qingyuan duduk dengan tenang di kursinya, Nona Miao menghela napas lega dan dipenuhi rasa gembira, mari, cicipi. Ada makanan dan anggur, dan suasananya harmonis. Lezat. Setelah mencicipi hidangan itu, Chen Qingyuan memujinya. Kemana saja kamu selama ini? Setelah menerima pujian itu, senyum Nona Miao semakin lebar dan dia memulai percakapan. Bagi Chen Qingyuan, lebih dari 20 tahun berlalu dalam sekejap mata. Namun bagi Nona Miao, seorang manusia biasa, itu setara dengan sepertiga hidupnya, yang sangat panjang. Saya sudah kemana-mana, menyusuri gunung dan sungai, dan berbisnis kecil-kecilan, hampir tidak mampu menghidupi diri sendiri. Kali ini saya melewati Yucheng dan datang untuk membayar kembali uangnya. Hanya saja, prosesnya agak lama. Saya harap Anda bisa memaafkan saya, Nona muda. Chen Qingyuan mengarang cerita, menceritakan tentang tempat-tempat yang pernah dikunjunginya dan pemandangan indah yang ditemuinya. Saya baru saja meminta seorang gadis kecil untuk membawa dompet itu. Jika Nona Miao masih ingat, dia akan keluar untuk menemuinya. Jika dia tidak ingat, Chen Qingyuan akan menghemat waktu dan dapat secara diam-diam melindungi keselamatannya seumur hidup, yang akan dianggap sebagai cara untuk mengakhiri karma duniawi ini. Kenapa aku harus menyalahkanmu? Uang ini awalnya diberikan kepadamu. Setelah bertahun-tahun, kau masih ingat untuk kembali berkunjung. Kau punya hati nurani. Nona Miao mendengarkan dengan penuh minat, seakan-akan dia ada di sana sendiri, melihat banyak pemandangan yang belum pernah dilihatnya sebelumnya, dan tatapannya lembut. Apakah nona muda itu masih mengelola penginapan ini sendirian? Chen Qingyuan mengganti topik pembicaraan. Tak ada yang bisa kulakukan. Aku ditakdirkan menjalani hidup yang penuh kerja keras dan melelahkan, tak pernah menikmati kebahagiaan. Nona Miao mendesah pelan. Setelah sekian tahun, Nona, apakah Anda masih menikah? Sebelum datang ke sini, Chen Qingyuan tidak sengaja menanyakan tentang perjalanan hidup Nona Miao. Mereka saling tersenyum dan perlahan mengenang masa lalu. Saya memiliki standar yang tinggi dan saya memandang rendah semua orang. Berbicara tentang hal ini, Nona Miao tampak kembali ke masa mudanya, nadanya penuh kebanggaan. Namun, di balik topeng kebanggaan ini, ia menyembunyikan kerentanan yang tak diketahui dan tak seorang pun bisa percaya. Nona muda memang cantik alami. Bahkan di usia 50 tahun, penampilannya tetap sama, tak kalah dengan gadis-gadis berusia 17 atau 18 tahun. Chen Qingyuan tersenyum dan menyanjungnya. Dengan mulutnya yang manis seperti itu, dia pasti telah berhubungan dengan banyak gadis selama bertahun-tahun. Nona Miao menyesap anggur dan bersenandung pelan. Ia tampak santai di permukaan, tetapi hatinya tegang, dan ia tak ingin mendengar hasil yang pasti. Saya cukup beruntung. Saya bertemu seseorang yang mengerti saya, dan saya sudah menikah dan memiliki keluarga dengan banyak anak dan cucu. Bagaimana mungkin Chen Qingyuan tidak melihat kasih sayang yang tersembunyi di mata Nona Miao? Karena itu, ia hanya bisa mengarang kebohongan untuk memutuskan pikirannya dan mengakhiri ikatan ini di dunia. Mendengar ini, senyum Nona Miao membeku sesaat, matanya sedikit berkedip, semburat kesedihan terpancar di sana. Untuk sesaat, ia menyembunyikan emosinya dan memperlihatkan senyum yang agak sederhana, kalau begitu, hidupmu cukup baik. Hampir saja, Chen Qingyuan sedang makan dan minum. Ceritakan tentang keluargamu. Di usianya yang sudah lanjut, wajar bagi Chen Qingyuan untuk memiliki keluarganya sendiri, dan Nona Miao langsung menerimanya. Tahun itu aku meninggalkan penginapan Miaofu. Berikutnya, Chen Qingyuan menceritakan serangkaian cerita improvisasi. Manis, asam, pahit, pedas, semuanya. Chen Qingyuan, yang kaya pengalaman, dapat dengan mudah menyusun perjalanan hidup yang penuh detail tanpa cacat. Setidaknya Nona Miao mempercayainya dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Setelah mengobrol cukup lama, malam pun tiba. Mereka berdua seolah kembali ke masa 20 tahun yang lalu, saat mereka sering duduk di meja ini dan bisa berbalik melihat cahaya bulan yang terang dan pemandangan malam melalui jendela ini. Nona, saya punya banyak hal yang harus dilakukan dan saya harus pergi besok. Setelah 3 putaran minuman, Chen Qingyuan mengalihkan topik ke bisnis. Sangat cemas. Nona Miao sedikit terkejut. Yah, waktu tidak menunggu siapapun. Chen Qingyuan mengangguk sebagai jawaban. Apakah kamu akan datang ke sini lagi?
Setelah terdiam lama, Nona Miao bertanya. Mungkin tidak, Chen Qingyuan menjawab dengan serius. Kalau begitu, ini pertemuan terakhir kita. Nona Miao memaksakan senyum, berusaha tetap tenang. Saya akan membawa 2 kendi anggur lagi. Ayo kita mabuk. Jika kamu minum begitu banyak dan tidak bisa bangun besok, tidakkah kamu khawatir orang-orang tidak akan bisa bekerja? Chen Qingyuan bercanda. Aku sudah bergaul dengan banyak orang, dan aku tidak pernah mabuk. Kalau aku mabuk malam ini, aku anggap saja hari libur dan istirahat yang cukup. Mampu membuka penginapan di Yucheng, menempati satu tempat, dan mengelola banyak orang, tentu saja Nona Miao pandai minum. Baiklah, aku akan menemanimu sampai akhir. Chen Qingyuan setuju. Maka pergilah Nona Miao ke gudang anggur, lalu kembali dengan cepat sambil membawa 4 toples anggur berkualitas, dan meletakkannya di atas meja. Nanti setelah kamu selesai minum, aku ambilkan lagi. Keduanya mulai minum dan berbicara tentang masa lalu. Perlahan-lahan, mabuk itu menguasaiku dan mataku pun kabur. Nona, apakah Anda pernah memikirkan tentang kehidupan lain? Chen Qingyuan menyatakan tujuan aslinya. Jika Nona Miao bersedia menempuh jalan latihan spiritual dan memulai babak baru dalam hidupnya, maka Chen Qingyuan akan mengatur jalan yang mulus untuknya, dan dia tidak akan menemui situasi yang mengancam jiwa di sepanjang jalan, dan akan menjalani kehidupan yang riang. Apa artinya? Nona Miao tidak begitu mengerti. Akhir-akhir ini saya berkeliling dunia, bertemu banyak orang luar biasa, dan melihat para guru abadi yang disebutkan dalam buku-buku dongeng. Chen Qingyuan menjelaskan secara rinci, dunia ini luas, jauh melampaui imajinasi kita. Nona, apakah Anda ingin menjadi seorang guru abadi, terbang menembus langit dan bumi, menjelajahi lautan bintang, dan menikmati hidup abadi? Guru, apakah Anda sedang gelisah? Ibu Miao tidak memberikan jawaban langsung, tetapi mengajukan pertanyaan. Ini, pasti ada. Chen Qingyuan mengangguk dan berbicara dengan serius. Apakah ada sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh sang guru abadi? Nona Miao menopang kepalanya dengan satu tangan, pipinya sedikit memerah, dan bertanya lagi. Memiliki. Chen Qingyuan tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan gadis berbaju merah yang terjebak di area terlarang Jinshui. Para master abadi punya masalah dan hal-hal yang tak bisa mereka lakukan, jadi kenapa aku ingin menjadi salah satunya? Nona Miao tak peduli dengan apa yang disebut master abadi dan langsung mengungkapkan pikirannya, kalau aku manusia biasa, aku hanya perlu mengurus penginapan ini dan mengurus hal-hal sepele setiap hari. Menjadi master abadi hanya akan menambah kekhawatiranku, dan masih banyak hal yang tak bisa ku selesaikan. Jika kau berpikir begitu, kelihatannya begitu. Chen Qingyuan berkata dengan suara yang dalam. Selain hidup sedikit lebih lama, tidak ada yang istimewa tentang itu, keluh Ibu Miao. Saya bosan hidup beberapa dekade ini. Kalau saya hidup lebih lama lagi, saya pasti akan gila. Membosankan. Saat mereka mengobrol, Nona Miao minum banyak anggur dan tertidur di meja. Chen Qingyuan, yang tadinya tampak mabuk, tiba-tiba memiliki mata yang jernih dan semangat yang bersemangat. Menatap Nona Miao yang tertidur di hadapannya, ia bergumam dalam hati, karena kau tidak berniat menjadi seorang Taois, aku tidak akan memaksamu. Selama sisa hidupmu, aku akan melindungimu dari penyakit dan rasa sakit, dari penindasan kaum berkuasa, dan membiarkanmu menjalani sisa hidupmu dengan damai dan tenang. Chen Qingyuan berdiri dan berjalan ke konter, mengambil kertas dan tinta, lalu menulis surat. Setelah menulis, dia meletakkan surat itu di sebelah Nona Miao. Isi surat itu berisi ucapan terima kasih dan permintaan maaf karena pergi tanpa pamit. Surat itu juga menyatakan bahwa ia tidak akan datang ke kota ini lagi di masa mendatang dan berharap Nona Miao dapat menjalani kehidupan yang baik dan bebas dari batasan. Kamu dan aku berada di jalan yang berbeda, dan akan sulit bagi kita untuk bertemu lagi. Berjalan di bawah sinar bulan, Chen Qingyuan meninggalkan penginapan. Saat Chen Qingyuan melangkah keluar pintu, Nona Miao, yang sedang tidur di meja, seolah merasakan sesuatu, seolah sedang bermimpi. Air mata mengalir di matanya, merasa kesepian, sedih, dan terpuruk. Keesokan paginya, Nona Miao bangun. Saya mendapati tidak ada seorang pun di sekitar dan ada sebuah surat di atas meja. Ketika saya membukanya, saya menemukan bahwa Chen Qingyuan telah pergi. Sungguh orang yang tidak berperasaan, dia meninggal begitu cepat. Sambil mengumpat, Nona Miao menyimpan surat itu dengan hati-hati, takut surat itu akan rusak. Aku menoleh dan melihat keluar jendela, pikiranku yang rumit melayang tertiup angin. Waktu tidak akan berhenti dan kehidupan akan berjalan seperti biasa. Beberapa hari kemudian, orang-orang di penginapan menemukan sesuatu yang aneh dan berkumpul untuk membahasnya. Kebiasaan bos wanita itu tampaknya telah berubah. Dia tidak lagi duduk di lantai 2 sambil mengawasi pintu seperti dulu. Memang, kemungkinan besar itu terkait dengan kejadian beberapa hari yang lalu. Jangan terlalu banyak bicara, atau kamu akan dimarahi oleh bos wanita itu. Orang yang menunggu sudah datang sekali dan yakin tidak akan kembali lagi di kemudian hari.
Dalam hal ini, Nona Miao tidak lagi memiliki harapan apapun di hatinya, dan tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Jauh di lubuk hati, aku merasa hampa dan tidak tahu harus berbuat apa. Setengah bulan kemudian, Nona Miao membuat keputusan yang berani. Pergilah dan bepergian, dan lihat pemandangan indah di berbagai tempat. Sedangkan untuk Miao Fuin, dikelola oleh pengurus rumah tangga tua yang paling terpercaya, jadi saya yakin tidak akan ada masalah. Tak seorang pun menemaniku, aku maju sendiri. Seseorang menawarkan diri untuk menemani wanita muda itu menjaganya, tetapi ditolak. Nyonya, Anda mau kemana melihat pemandangannya? Kapan Anda akan kembali? Salah satu pelayan enggan pergi. Meskipun istri bosnya bermulut kasar, ia baik hati dan bersedia membantu pelayan manapun yang memiliki anak di rumah. Saya tidak tahu, itu tergantung situasinya. Nona Miao membeli seekor kuda dan memulai perjalanan baru. Semasa mudanya, ia gemar menghunus pedang dan tombak. Meskipun usianya kini menginjak 50-an, kesehatannya masih prima dan menunggang kuda pun tak terasa sulit. Tempat yang dia kunjungi adalah kawasan pemandangan yang dibuat oleh Chen Qingyuan. Untungnya, sebelum kultivasi Chen Qingyuan benar-benar sia-sia, kesadaran spiritualnya meliputi Yu Cheng dan daerah sekitarnya, dan tempat-tempat yang disebutkannya benar-benar ada dan tidak salah. Setelah meninggalkan penginapan, Chen Qingyuan bertemu dengan seorang teman lama. Siapa? Tentu saja Wang Taohua yang suka memakai pakaian berwarna pink. Pria ini terus bertanya tentang keberadaan Chen Qingyuan sejak ia keluar dari pengasingannya. Sekarang setelah mereka akhirnya bertemu, ia terus berbicara. Di puncak gunung berkabut, tumbuh pohon pinus kuno yang diberkahi dengan kebijaksanaan spiritual. Di bawah pohon, Wang Taohua dan Chen Qingyuan duduk berhadapan, menuangkan 2 gelas anggur, dan menceritakan pertempuran di area terlarang. Kalian benar-benar ganas, kalian langsung menyerbu area terlarang tulang abadi begitu melewati jembatan ilahi. Kalian benar-benar tidak takut mati. Bahkan setelah waktu yang lama, Wang Taohua masih terkejut dan tidak bisa tetap tenang. Saya tidak punya pilihan. Chen Qingyuan mendesah pelan. Aku sudah menghancurkan diriku sendiri. Apakah ada solusi? Wang Taohua merasakan sakit kepala saat melihat Chen Qingyuan, yang telah mencapai akhir kultivasinya. Kurasa begitu, kata Chen Qingyuan, karena kita sudah di sini, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kamu memiliki sikap yang baik. Sulit untuk mengatakan apakah kata-kata Wang Taohua merupakan pujian atau sarkasme. Kembalikan, kata Chen Qingyuan dengan tenang. Apakah obat suci tertinggi ini ada pengaruhnya padamu? Karena mereka sudah lama berteman, Wang Taohua berinisiatif bertanya. Setiap kali Chen Qingyuan mengangguk, ia akan mengertakkan gigi dan memberikan sebagian harta keluarganya. Sejujurnya, tidak ada yang salah dengan itu. Chen Qingyuan menatapnya dan berkata, tapi jika aku memegang beberapa ramuan suci tertinggi di tanganku, aku pasti akan merasa sangat baik. Mungkin itu bisa membantu memperbaiki fondasiku. Gulungan. Wang Taoyin melotot ke arahnya, tidak menatapnya baik-baik, dan berteriak keras padanya. Bila keadaannya aman, Chen Qingyuan suka menipu keluarganya sendiri, tetapi dia selalu punya batas akhir. Sedih. Chen Qingyuan mendesah. Jika kamu dalam kondisi seperti ini, apa yang akan kamu lakukan jika ada musuh lama yang mencarimu? Wang Taoqin mengerutkan kening. Kalian ada di sini, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Chen Qingyuan terkekeh. Ide bagus. Biar aku jadi pelindungmu, gratis kok. Wang Taoyin berkata dengan marah. Hubungan kita baik, kamu tidak bisa hanya melihatku diganggu. Chen Qingyuan mengangkat alisnya. Kita tidak sedekat itu. Wang Taoqi mendengus, mengambil gelas anggur di depannya, meneguknya sekaligus, dan berpura-pura jahat. Apa kau tidak takut aku punya niat jahat dan berbuat jahat padamu? Aku tidak melawan, ayo. Chen Qingyuan merentangkan tangannya, tampak acuh tak acuh. Wang Taoqin terdiam. Sungguh memalukan mengenalmu. Setelah menahannya cukup lama, Wang Taoyin mengeluh. Kamu tidak bisa berkata begitu. Ini takdir kita. Chen Qingyuan tersenyum. Apakah kau ingin aku mengirimmu ke Qingzhong? Wang Taoyin tidak ingin Chen Qingyuan benar-benar mati di luar. Mengirimnya ke Qingzhong adalah pilihan terbaik. Dia akan dilindungi dengan ketat dan tidak perlu khawatir dikomplotkan oleh beberapa orang tua. Belum, aku ada urusan. Chen Qingyuan menyingkirkan senyum di wajahnya dan menjadi sedikit lebih serius. Ada apa? Tanya Wang Taoyin. Aku akan pergi ke Changyuzu sebentar lagi. Wang Taoyin dapat dipercaya, dan Chen Qingyuan tidak menyembunyikannya. Terlebih lagi, dia dibutuhkan untuk mengawal mereka ke sana. Apa tujuanmu ke sana? Wang Taoyin bingung mendengar ini. Tanah kuno jiwa-jiwa mati. Bertahun-tahun yang lalu, Chen Qingyuan tinggal di sistem bintang tanah kuno jiwa-jiwa mati, mengamati hukum terlarang dan tampaknya mendapatkan sedikit pemahaman. Kemudian, Provinsi Changyu dan Shenzhou terhubung, dan segera diketahui bahwa wilayah terlarang Tianyuan dan Jinshui telah bergabung, sehingga meletus menjadi perang. Selain itu, gadis berambut putih itu berada di tanah kematian kuno, dan Chen Qingyuan berharap untuk bertemu dengannya.
Liang Yisang Xuanjing yang diwariskan oleh wanita berambut putih itu sangat luas dan penuh misteri. Chen Qingyuan tidak begitu memahami sebagian isinya dan ingin meminta nasihat, yang mungkin dapat membantunya memperbaiki fondasinya. Tanah orang mati kuno, apa yang akan kau lakukan? Wang Taoyin bingung sejenak, lalu memikirkan hal lain. Permaisuri berambut putih, yang terkenal sepanjang masa, tampaknya berada di daerah terlarang di prefektur Changyu. Ia bertanya dengan heran, mungkinkah ini ada hubungannya dengan permaisuri itu? Ya, Chen Qingyuan mengangguk. Aku akan mengantarmu ke sana. Wang Taoyin segera berjanji untuk mengambil tanggung jawab ini. Sebagai pengikut setia permaisuri rambut putih, impian terbesar Wang Taoyin adalah melihatnya dari dekat. Akan lebih baik lagi jika mereka bisa mengobrol sebentar. Pergi sekarang. Setelah menarik gadis berambut putih itu, Wang Taoyin kehilangan ketenangannya dan ingin segera berangkat. Jangan khawatir, tunggu sedikit lebih lama. Chen Qingyuan mengangkat sudut mulutnya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Wang Taoyin tampak agak cemas. Adegan saat ini benar-benar membuktikan pepatah di dunia fana bahwa jika kaisar tidak cemas, Kasim akan cemas. Tunggu sampai salju turun. Tatapan mata Chen Qingyuan bagaikan jurang yang dalam, menyembunyikan banyak hal. Keagungan seorang atasan samar-samar terpancar darinya, dan ada rasa penindasan yang kuat. Orang biasa tak berani menatap langsung ke arahnya. Salju. Wang Taoqi tampak terkejut, tidak mengetahui makna yang lebih dalam. Saat musim dingin berganti musim semi, mesinnya muncul kembali. Hujan salju ini menyangkut masa depan Chen Qingyuan dan cukup untuk memengaruhi situasi di semua bidang. Setelah menghabiskan begitu banyak energi, keberhasilan atau kegagalan akan bergantung pada beberapa tahun ini. Dalam sekejap mata, lebih dari setahun telah berlalu. Zhu Wulang sekarang mengikuti Nangong Ge, bepergian keliling dunia, merasakan dunia luar, melihat banyak pemandangan indah, dan kondisi pikirannya telah meningkat pesat. Reruntuhan Luoshen, suatu tempat. Dataran luas, dengan rumput hijau menutupi setiap jengkal tanah, padang rumput alami yang penuh vitalitas. Keduanya berdiri jauh di dataran, saling berhadapan, berjarak 2 meter. Aku sudah membawamu ke banyak tempat. Sudahkah kamu memutuskan kemana kamu akan pergi? Kata Nangong Ge dengan sungguh-sungguh. Senior, bolehkah saya duduk dan memikirkan ini? Zhu Wulang tahu dengan jelas bahwa sekali suatu keputusan dibuat, keputusan itu tidak dapat diubah dengan mudah. Bisa, Nangong Ge tidak akan memaksanya, dan membiarkannya memikirkannya dengan hati-hati. Berkat ajaran Chen Qingyuan yang penuh dedikasi, fondasi Zhu Wulang sangat kokoh, dan ia memiliki bakat tingkat tinggi dengan tubuh Tao yang sempurna. Apapun jalan yang dipilihnya, ia tidak akan terkubur. Kuncinya adalah hubungan seperti apa yang diinginkan Zhu Wulang. Huf. Setelah itu, Zhu Wulang duduk bersila di tanah. Semilir angin yang tak kasat mata berhembus di sekelilingnya, mengacak-acak rambutnya dan membiarkan pikirannya melayang saat ia mengenang perjalanan yang telah ditempuhnya selama setahun terakhir. Meski aku menutup mataku, aku melihat banyak hal. Senjata seperti pisau, pedang, dan tongkat. Angin, api, guntur dan kilat, sihir dan kekuatan supranatural. Berbagai pola aneh muncul di permukaan tubuh Zhu Wulang, mengungkapkan rasa misterius. Nangong Ge berdiri diam di tanah, tangannya di belakang punggung, menunggu dengan sabar, tidak mendesak siapapun, hanya menonton dengan tenang. Titik. Di kejauhan, seorang wanita keriput menunggangi kuda yang kuat dan gagah, berlari melewati pegunungan dan ladang, mengagumi pemandangan indah di mana-mana. Meski usianya sudah parubaya, dia masih punya pesona. Nona Miao berusia lebih dari 10 tahun dan telah menjalani lebih dari separuh hidupnya. Ia akhirnya meninggalkan kota, melepaskan diri dari belenggu, dan bepergian dengan bebas. Pada saat tertentu, Nona Miao tampak kembali ke masa mudanya, riang dan ceria bagaikan seekor ikan di air, tak terkendali, pergi kemanapun ia mau dan melakukan apapun yang ia inginkan. Dia membawa pedang tajam di pinggangnya, siap untuk membela diri jika ada bahaya. Yang anehnya, kemanapun dia pergi, Nona Miao tidak pernah menemui masalah, dan pedang tajam yang dibawanya tidak pernah meninggalkan sarungnya. Di dalam kegelapan, ada seorang guru besar Mahayana yang mengikuti dan melindunginya. Pria berkuasa ini diatur oleh Nangong Ge, yang menjanjikannya suatu keuntungan dan memintanya untuk tetap di sisi Nona Miao, dan tidak pernah meninggalkannya. Aku ingin tahu apa latar belakang gadis ini yang membuat sang pangeran begitu tertarik padanya. Yang perkasa berasal dari Shenzhou, seorang pria tua yang telah hidup selama hampir 20.000 tahun. Beberapa tahun yang lalu, ia datang ke reruntuhan Luoshen, berniat mencoba peruntungan dan melihat apakah ia bisa mendapatkan sesuatu yang dapat memperpanjang hidupnya. Namun, ia tak pernah menyangka akan bertemu dengan Tuan Nangong. Ia begitu takut hingga berkeringat dingin. Ia segera membungkuk dan merenungkan semua kesalahan yang telah diperbuatnya dalam hidupnya. Ia masih tak ingat kapan ia telah menyinggung sang pangeran. Untungnya, itu bukan hukuman, melainkan berkah.
Sang pangeran sedang mencari wali, dan ia menginginkan seseorang yang berkarakter baik. Setelah melalui proses seleksi yang ketat, ia memilih orang ini, berbincang dengannya selama beberapa menit, dan berjanji. Lelaki itu dipenuhi dengan kegembiraan dan bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa jika Nona Miao diganggu di masa depan, dia akan bersedia menebus dosanya dengan nyawanya. Pangeran berkata bahwa dia bisa mengatur beberapa pertemuan dengan para dewa selama periode ini untuk melihat apakah gadis ini bersedia menerimanya. Orang-orang berkuasa mematuhi perintah dan menganggap perkataan Nangongge sebagai kebenaran, tidak berani menentang sedikit pun. Dulu dia tidak pernah menyangka kalau suatu hari dia akan mengkhawatirkan manusia, selalu berada di sisinya, dan harus menghadapi batu besar apapun yang menghalangi jalannya. Adapun bandit dan perampok keliling, mereka dengan mudah disingkirkan, dan semua unsur yang gelisah dicekik dalam buayan. Setengah tahun kemudian, Nona Miao secara tidak sengaja mengambil sebuah botol giok, yang begitu indah dan cerdik sehingga seolah-olah tidak ada sesuatu pun yang mungkin ada di dunia ini. Malam itu, saya bermimpi besar. Saya berada di tengah danau, kaki saya menyentuh air dan saya tidak tenggelam. Danau itu dipenuhi bunga teratai hijau yang sedang mekar dan kabut mengepul, membuatnya tampak seperti negeri dongeng. Tak jauh di depan, sebuah teratai raksasa tampak mencolok. Di atas inti teratai itu mengapung sebuah mutiara seukuran kepalan tangan, memancarkan cahaya lembut dan tembus cahaya. Sepertinya ada suara lembut di telinganya, membimbing gadis Miao itu maju. Selama ia menyentuh mutiara itu, ia dapat memulai jalur kultivasi dan menjadi guru abadi yang agung dan perkasa di mata manusia. Nona Miao menatap mutiara teratai hijau di depannya, ragu-ragu sejenak, dan akhirnya membuat keputusan. Dia berhenti di tempatnya dan tidak mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Guru abadi, ini bukan yang aku harapkan. Hidup sebagai manusia saja, kurang dari beberapa tahun, sudah membuatku lelah. Setelah terbangun, Nona Miao menatap botol giok di atas meja dan menduga bahwa mimpinya semalam kemungkinan besar berhubungan dengan botol giok tersebut. Jadi, pada suatu saat ketika menunggang kuda, ia dengan santai meletakkan botol giok itu di padang rumput, menunggu orang yang ditakdirkan untuknya. Gadis ini benar-benar menyerah. Pria perkasa itu merasa sedih ketika melihat botol harta karunnya terlempar ke sudut. Ia mengangkat tangannya dan menyimpan botol giok itu. Ia menatap gadis Miao yang sedang mencambuk kudanya, lalu mendesah dengan perasaan campur aduk, aduh. Seluruh pemandangan ini menarik perhatian Wang Taohua dan Chen Qingyuan. Di puncak gunung, angin bertiup membawa awan putih. Wang Taohua dapat memproyeksikan situasi di banyak tempat hanya dengan mengangkat tangannya. Apakah Anda ingin saya membimbing gadis ini? Karena menghormati Chen Qingyuan, Wang Taohua mengajukan diri. Tidak perlu. Chen Qingyuan menggelengkan kepalanya, karena dia tidak berniat berlatih, memaksanya memimpin jalan bukanlah hal yang baik. Sekalipun dia menempuh jalan ini, pada akhirnya dia akan mati karena usia tua. Gadis ini sangat berwawasan luas dan baik hati. Wang Taohua berkomentar, saya perlu istirahat sebentar. Setelah mengatakan itu, Chen Qingyuan menutup matanya dan berhenti mengobrol. Sangat membosankan untuk menyendiri, jadi Wang Taohua berjalan ke tepi tebing, duduk di tanah, memegang kendi berisi anggur berkualitas di tangannya, memandangi pemandangan di kejauhan, dan menikmatinya perlahan. 1 tahun lagi telah berlalu, musim gugur telah berlalu dan musim dingin telah tiba. Orang-orang dengan nama keluarga, Qi, yang tinggal di daerah ini menganggapnya sangat aneh. Tidak ada tanda-tanda turun salju pada musim dingin lalu, dan tahun ini pun demikian. Ini tidak masuk akal. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, pada hari sedingin itu, tanah pasti tertutup lapisan salju putih yang tebal. Meskipun agak aneh, itu tidak akan memengaruhi hidup kita. Selama cuacanya baik dan tidak ada bencana alam, semuanya akan baik-baik saja. Pada tahun kedua, di suatu dataran luas, Zhu Wulang tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya hukum di tubuhnya berkedip cepat beberapa kali. Senior, aku sudah memutuskan. Mata Zhu Wulang tegas dan dia telah membuat keputusan. Ke arah mana? Selama setahun terakhir, Nan Gongge tidak hanya menunggu dengan bodoh. Sebaliknya, ia diam-diam menyimpulkan beberapa hal tentang reruntuhan Dewa Jatuh, dan telah menemukan beberapa hal penting. Ia akan menyelidikinya lebih lanjut nanti ketika ada waktu luang. Anak panah. Nada bicara Zhu Wulang nyaring dan kuat. Pedang. Tanya Nangongge ragu. Busur dan anak panah, tegas Zhu Wulang. Mengapa menurutmu begitu? Nangongge bertanya. Saya tidak bisa mengatakan alasannya saat ini, tapi saya yakin ini adalah arah yang saya tuju. Zhu Wulang menanggapi masalah ini dengan serius. Oke, katanya, Nangongge tidak menanyakan alasannya. Lagi pula, itu pilihan Zhu Wulang. Dahulu kala, Sang Yu dan Chen Qingyuan bertemu Zhu Wulang, seorang pangeran dari dinasti Fana. Ia ahli dalam seni bela diri, terutama memanah. Mungkin jauh di dalam lubuk hati mereka, mereka masih mempertahankan kebiasaan dan impian kehidupan pertama mereka. Sampai hari ini, aku masih belum melupakan niat awalku.
Atas nama gurumu, aku akan mengajarimu seni memanah. Setelah mengatakan itu, Nangongge mengangkat jari telunjuk kanannya dan mengarahkannya dengan ringan ke depannya. Memanggil. Kemudian, seberkas cahaya jari yang redup menembus dahi Zhu Wulang, dan pola magis yang luas bak lautan itu langsung menyerbu lautan kesadarannya, membuatnya terguncang hebat. Ia tertegun sejenak, tetapi segera tersadar kembali dan duduk bersila untuk mencapai pencerahan. Nangongge berdiri di satu sisi untuk melindunginya. Dia juga mengeluarkan busur panjang suci berkualitas baik dari barang-barang yang dibawanya. Dengan lambaian tangannya yang kecil, busur panjang itu jatuh di sebelah Zhu Wulang, dan kedua belah pihak secara bertahap menjalin koneksi dan saling mengenali. Sejak Zhu Wulang memastikan arahnya, kultivasinya mulai meningkat pesat, menyebabkan untaian reinkarnasi di tubuhnya mengalami perubahan yang nyata. Itu, Nangongge menyadarinya, tatapannya tajam, dan sedikit keraguan di antara alisnya lenyap seketika, dan dia pun mengerti alasannya. Setelah memilih arah, Zhu Wulang tidak perlu lagi menekan wilayah kekuasaannya. Peningkatan kultivasi akan membuat makna reinkarnasi berubah sebagaimana mestinya, yang akan membantu Chen Qingyuan. Panggilan. Melihat Zhu Wulang hendak menerobos, Nangongge buru-buru mengeluarkan beberapa pembuluh darah spiritual tingkat atas dan melilitkannya di sekujur tubuhnya untuk memastikan bahwa ia memiliki cukup energi spiritual murni. Beberapa hari kemudian, aura kuat keluar dari tubuh Zhu Wulang, menyebar di area seluas lebih dari 10 kaki. Pada titik ini, Zhu Wulang resmi menjadi seorang kultivator Jindan. Dia meracik ramuan emas suci, dan bakatnya jauh melampaui orang biasa. Berdengung, ide reinkarnasi yang melekat pada Zhu Wulang meninggalkan tubuhnya, menyatu dengan langit dan bumi, dan menghilang. Zhu Wulang sama sekali tidak menyadari perubahan dalam situasinya, tetapi entah kenapa dia merasa lega. Terima kasih atas Dharma, senior. Zhu Wulang membungkuk. Kemudian dia meraih busur dan anak panah suci yang melayang di sampingnya, memberi hormat lagi, dan wajahnya penuh dengan kegembiraan. Mulai hari ini, kalian akan benar-benar memasuki dunia kultivasi. Kelak, kalian akan memahami siapa guru kalian. Berusahalah untuk berkultivasi dengan tekun dan jangan mempermalukannya, kata Nangongge dengan sungguh-sungguh. Generasi muda harus bekerja keras. Zhu Wulang membungkuk. Aku akan mengajakmu berkeliling, tapi sisa perjalanannya ditanggung sendiri. Ketika seekor elang muda mengembangkan sayapnya, seberapa tinggi dan seberapa jauh ia dapat terbang bergantung sepenuhnya pada dirinya sendiri. Yang lain hanya dapat mendukungnya untuk sementara waktu, tetapi tidak selalu dapat menemaninya. Dalam beberapa hari berikutnya, Nangongge membiarkan Zhu Wulang melihat kekejaman dunia kultivasi, yang tidak seindah yang dibayangkannya. Ada banyak hal yang membutuhkan upaya mati-matian untuk mendapatkan sumber daya. Tak lama kemudian, ekspresi kekanak-kanakan di wajah Zhu Wulang pun memudar, tatapan matanya berubah tegas, bercampur dengan sedikit perubahan kehidupan. Ketika saatnya tiba, pengalaman hidup sebelumnya masih terhalang. Saya percaya bahwa suatu hari nanti, Zhu Wulang akan benar-benar menemukan dirinya sendiri dan memahami segalanya. Puncak yang tinggi di tempat dengan energi spiritual yang tipis. Di puncaknya, tumbuh pohon pinus kuno yang diberkahi dengan kecerdasan spiritual. Karena Wang Taohua dan Chen Qingyuan tinggal di sini selama beberapa hari, pohon pinus kuno tersebut diwarnai dengan beberapa jejak Taoisme yang luar biasa, dan pesona spiritualnya pun meningkat pesat. Setelah menyerap energi spiritual dari langit dan bumi selama beberapa hari lagi, pohon tersebut kemungkinan akan bertransformasi dengan sendirinya, melepaskan diri dari belenggunya, dan berkelana bebas di semua alam. Banyak dinasti di sekitar merasa musim dingin itu tidak biasa. Suhu udara sangat dingin, tetapi matahari masih tinggi di langit dan embun beku putih terlihat. Di jalan-jalan kota, pejalan kaki yang datang dan pergi mengenakan pakaian tebal, terbungkus seperti pangsit, dan menggigil dari waktu ke waktu. Pada hari ini, orang-orang yang semula sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, berhenti pada saat yang bersamaan. Salju. Lihat, sedang turun salju. Sudah beberapa hari tidak turun salju, tapi hari ini akhirnya turun salju. Mungkin hari ini lebih dingin dari biasanya, jadi mari kita siapkan lebih banyak kayu bakar. Banyak orang tersenyum lebar. Melihat kepingan salju setiap beberapa hari sekali membuat mereka bahagia dan ceria. Tentu saja, keluarga miskin tidak banyak tersenyum. Mereka khawatir persediaan musim dingin yang mereka simpan di rumah tidak cukup, dan mereka tampak sedih. Hanya dalam beberapa hari, salju tebal menutupi ratusan ribu mil pegunungan dan sungai. Bila melihat ke sekelilingnya, tampaklah hamparan putih yang luas, sekilas tampak seperti negeri dongeng dan amat indah. Aku datang. Wang Taohua selalu berada di sisi Chen Qingyuan, tidak meninggalkannya. Melihat kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan, ia merasa sedikit gembira. Bukan pemandangan salju yang menyebabkan gejolak emosinya, melainkan ia akan pergi ke Changyuzu, tempat ia kemungkinan besar akan bertemu dengan permaisuri berambut putih yang legendaris. Alisnya dipenuhi rasa hormat dan antisipasi.
Chen Qingyuan duduk di meja batu dengan mata tertutup selama 5 hari, tidak bergerak, seperti patung. Kepingan salju berjatuhan di atasnya, menutupinya dengan lapisan salju. Karena tidak begitu mengerti rencana Chen Qingyuan, Wang Taohua tidak ikut campur dan hanya menonton dengan tenang. Jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, belum terlambat untuk melindunginya. Semuanya mati dan sunyi, namun kehidupan tersembunyi. Salju turun di seluruh langit, tampaknya menutupi gunung, sungai, dan segalanya. Saat musim semi tiba, semuanya akan dimulai lagi. Benih-benih yang tersembunyi di dalam tanah akan menyambut hujan musim semi dan menembus tanah. Kesempatan tak terlihat datang dari jauh dan jatuh ke tubuh Chen Qingyuan. Gagasan reinkarnasi, yang mengandung jejak vitalitas, berakar pada fondasi yang rusak parah. Chen Qingyuan perlahan membuka matanya dan menggerakkan jari-jarinya yang kaku. Segera, dengan dukungan jejak Taoisme ini, tubuh mampu menyerap beberapa helai energi spiritual. Wang Taohua menyadari perubahan kecil itu dan cukup terkejut bagaimana mereka melakukannya. Dalam situasi saat ini, fondasi Chen Qingyuan bagaikan gurun tandus, dan secercah Taoisme itu adalah benih yang melambangkan kehidupan baru. Ia tumbuh di gurun dan sangat rapuh. Ia bisa mati kapan saja karena kerusakan gurun. Jalan di depan masih panjang dan kita masih perlu bekerja keras. Chen Qingyuan menghela napas, perlahan berdiri, dan berjalan ke tepi tebing. Kemudian, dia menoleh ke arah Wang Taohua di sebelahnya dan berkata dengan suara agak serak, "Bawakan aku sebotol anggur. Ini untukmu." Wang Taohua mengeluarkan sebotol anggur berkualitas dan menyerahkannya. Setelah meneguk seteguk besar, Chen Qingyuan memandang ke kejauhan dan berkata, "Setelah menghabiskan sebotol anggur ini, ayo kita pergi ke Changyuzu." Bagus. Mendengar kabar tersebut, Wang Taohua sangat gembira. Ia membayangkan pertemuannya dengan permaisuri rambut putih dan tak bisa menyembunyikan kegembiraannya.